balik lagi di podcast paling sok tahu tapi informatif. Jangan lupa subscribe karena kalau enggak, ya nggak apa-apa sih, tapi nyesel belakangan. Betul, ngomongin nyesel, hari ini kita bakal bahas topik yang level penyesalannya bukan kaleng-kaleng. Ini penyesalan kelas internasional. Penyesalan lintas negara, lintas benua, bahkan lintas jam tidur. Yap, dunia voli lagi rame karena satu nama, Megawati Hangestri. Atlet kebanggaan Indonesia, tapi juga sumber insomnia bagi seorang pelatih di Turki. Bayangin bang, ada pelatih sampai susah tidur gara-gara mantan pemainnya main terlalu jago. Ini bukan mantan pacar ya, tapi mantan opposite hitter. Nah, pelatih itu adalah Görkem Kazan, pelatih Manisa BBSK, klub kasta kedua Liga Voli Turki. Dia secara terbuka ngaku, saya nyesel banget lepas Megawati. Dan nyeselnya bukan cuma dalam hati, diomongin ke media bang. Katanya, setiap lihat Megawati main sekarang, kepikiran terus, harusnya dia masih sama kami. Itu kalimat klasik orang nyesel ya, biasanya diikuti, dulu aku terlalu egois. Pemicu penyesalan ini muncul setelah Kazan nongkon Megawati main di Proliga bareng Pertamina Enduro. Yang lawan Jakarta Electric PLN itu kan? Iya, Pertamina sempat ketinggalan 2 set. Electric PLN dominan, kelihatan mau menang cepat. Terus masuklah Megawati, bukan sebagai cameo, tapi sebagai tokoh utama. Spike keras, mental baja, muka tenang. Akhirnya Pertamina comeback dan menang 3-2. Dan di saat yang sama, di Turki, ada satu pelatih rebahan sambil menatap langit-langit kamar. Sambil mikir, kenapa dulu aku lepaskan dia? Padahal Megawati itu sempat resmi dikontrak Manisa BBSK, tapi kontraknya diputus karena dia masih bela timnas Indonesia. Sekarang Megawati jalan terus, prestasi nambah. Sementara penyesalan, ya tinggal penyesalan. Tapi drama Megawati belum selesai bang. Dari Turki kita geser ke Korea Selatan. Negeri ginseng kembali panas karena rumor Megawati bakal balik ke Liga Voli Korea. Namanya bahkan dikaitkan lagi sama Red Sparks, klub lamanya. Media Korea sampai bilang Megawati bisa jadi satu tim lagi dengan Yem Hyeson. Tapi plot twist. Megawati langsung klarifikasi lewat Instagram Story. Isinya tegas banget. Dia bilang, jangan mudah percaya apapun di berita, kecuali dari mulut aku sendiri. Itu kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Media Korea langsung angkat berita klarifikasi itu. Bahkan Sportscan ikut menyoroti sikap tegas Megawati. Artinya jelas, masa depan Megawati, ya Megawati sendiri yang tentuin. Mau ke Korea lagi, ke Eropa, atau fokus di Indonesia, yang jelas kualitasnya bikin banyak orang nyesal. Pesan moralnya bang, Kalau nemu pemain bagus, jangan dilepas sembarangan. dan kalau baca berita, percaya sama sumber utamanya. Setuju, kita tunggu saja langkah berikutnya dari Megawati Hangestri. Karena satu hal pasti, Dia main, orang lain yang kepikiran. Bro, gue mau jujur ya, setelah nonton laga Pertamina Enduro lawan Jakarta Electric PLN, gue nggak yakin Megawati itu manusia. Sama, gue curiga dia hasil eksperimen rahasia NASA yang nyasar ke Jember. Jadi ceritanya gini gengs, itu pertandingan awalnya suram banget buat Pertamina Enduro. 2 set pertama dihajar abis, kayak wifi ketemu hujan, putus-putus, nge-lag, stres. Jakarta Electric PLN waktu itu mainnya kayak mode easy, sementara Enduro kayak baru bangun tidur belum cuci muka. Bahkan pelatihnya, Bulen Karslioglu, yang sudah keliling dunia itu udah pasrah. Iya, dia udah siapin pidato. Terima kasih sudah mencoba, mari kita move on. Tapi mereka lupa satu variabel penting dalam rumus kehidupan. Megawati Hangestri, sang Megatron. Masuk set ketiga, dia berubah dari manusia biasa jadi bos final stage. Lompatannya kayak nggak kenal gravitasi. Bola dipukul bukan nyentuh lantai, tapi kayak disetrika. Pemain PLN yang tadinya songong mulai panik, mukanya berubah kayak lihat saldo ATM minus. Set ketiga direbut Enduro. Set keempat, Megawati makin menjadi-jadi. PLN coba double block. Mega, blok 2, lucu. Sampai akhirnya masuk set kelima, suasana tegang, penonton teriak, pelatih bengong, kamera sampai ikut deg-degan. Terus keluarlah Spike legendaris itu. Spike yang katanya indah.
Indah buat Enduro, trauma buat PLN. Boom! Bola jatuh. Match point. Comeback 3-2. Selesai, tamat, ending sinetron. Habis laga, si pelatih Turki itu ngomong ke media. Katanya Megawati itu pemain paling natural dan efisien yang pernah dia latih. Bahasa halusnya, ini anak bukan kaleng-kaleng. Tapi ternyata Mega nggak cuma main buat menang doang. Dia punya misi pribadi, bro. Balas dendam masa lalu. 6 musim di Pertamina Enduro, 4 kali masuk final, 4 kali juga jadi runner up. Langganan perak, bukan emas. gelar juara baru dia rasain pas pindah ke Jakarta Bin tahun lalu. Sekarang balik lagi ke Enduro setelah dari Korea bareng Red Sparks. Dia bawa aura baru. Aura rumah ini tidak boleh jadi kosan runner up lagi. Kemenangan lawan PLN ini kayak pesan ke semua tim Proliga 2026. Selama Megatron masih berdiri, Jangan dulu ngomong menang. ngomong hidup aja belum tentu tuh. Sekarang Pertamina Enduro bukan cuma tim juara bertahan. Tapi markas monster. Monster dari Jember. Yang hobinya bikin comeback dan bikin pelatih lawan insomnia. Jadi kesimpulannya, Ini bukan pertandingan voli. ini film action. Pemeran utama Megawati Hangestri. Genre horor buat lawan. Rating tidak disarankan untuk pertahanan lemah. Jakarta Pertamina Enduro akhirnya meraih kemenangan perdana di Proliga. Dan ini bukan kemenangan biasa. Ini kemenangan tipe drama Korea 16 episode, tapi tamat dalam 2 jam. Mereka menang 3-2 atas Jakarta Electric PLN, padahal sebelumnya sudah tertinggal 0-2. Kalau ini sinetron, penonton sudah pindah channel. Kalau ini netizen, mungkin sudah ngetik, udahan aja, bubar. Tapi ternyata belum tamat, saudara-saudara. Masuklah tokoh utama kita, Megawati Hangestri. Pemain kelahiran Jember ini tampil bukan seperti atlet biasa, tapi seperti karakter anime yang kekuatannya baru aktif saat tim sudah terpojok. Datang, lompat, smash, poin. Datang lagi, lompat lagi, smash lagi, poin lagi. Lawan bingung, wasit capek nulis skor, komentator kehabisan kata-kata. Penampilan Mega ini bukan cuma bikin supporter Enduro senyum lebar, tapi juga bikin salah satu pemain asing Enduro terlihat bahagia seperti habis gajian double. Wajar saja, tidak setiap hari bisa satu tim dengan pemain yang oleh banyak orang dianggap pevoli terbaik di Indonesia saat ini. Biasanya cuma bisa nonton di YouTube, sekarang bisa tos langsung di lapangan.